Pada malam yang dingin, di sebuah desa terpencil di daerah perbukitan, terdapat sebuah penginapan tua yang dikenal dengan nama Penginapan Kinasih. Penginapan ini sudah lama ditinggalkan oleh para pengunjung. Hanya sesekali saja ada orang yang mampir untuk menginap. Namun, kabar mengenai tempat itu selalu datang dengan bisikan yang penuh misteri. Konon katanya, penginapan ini memiliki sejarah kelam yang sulit dilupakan. Malam itu, sekelompok 3 orang, Rika, Dira, dan Bima, memutuskan untuk menginap di sana. Mereka sedang dalam perjalanan menuju sebuah acara penting di kota tetangga dan kelelahan membuat mereka memilih untuk beristirahat sejenak. Dengan ragu, mereka masuk ke dalam penginapan yang terlihat usang dan terabaikan. Sang pemilik penginapan, seorang pria tua bernama Pak Karsa, menyambut mereka dengan senyum tipis. "Selamat datang di Penginapan Kinasih. Silakan masuk. Saya akan menyiapkan kamar untuk kalian," katanya dengan suara parau. Meskipun suasana penginapan itu terasa asing dan menyeramkan, mereka memutuskan untuk tetap menginap. Malam itu, cuaca semakin buruk. Hujan deras disertai angin kencang menggoyangkan jendela-jendela tua. Rika merasa gelisah, perasaan yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada yang mengawasi mereka. Sementara itu, Dira dan Bima mencoba untuk tidur, tak peduli dengan hawa dingin yang terasa menusuk tulang. Mereka semua merasa aneh, namun tetap berusaha untuk mengabaikan ketegangan yang melanda hati mereka. Tiba-tiba, tengah malam, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam penginapan. Langkah kaki yang berat terdengar berjalan di lorong-lorong yang gelap. Rika yang terbangun karena suara itu menoleh ke arah Dira dan Bima. Namun, keduanya tampak tertidur lelap. Dengan hati-hati, Rika membuka pintu kamar dan mengintip keluar. Di ujung lorong, tampak bayangan seseorang berjalan perlahan, dengan langkah yang tidak wajar. "Siapa itu?" pikir Rika dalam hati. Namun, saat ia melangkah maju untuk mendekati, bayangan itu menghilang begitu saja, seperti lenyap ditelan kegelapan malam. Ketika ia kembali ke kamarnya, ia mendapati Bima terbangun dengan wajah pucat pasi. "Ada yang aneh di sini, Rika," kata Bima dengan suara gemetar. "Aku mendengar suara-suara, dan aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada." Pagi harinya, ketiga sahabat itu memutuskan untuk bertanya pada Pak Karsa tentang hal yang mereka alami semalam. Pak Karsa hanya tersenyum tipis dan berkata, "Penginapan ini menyimpan banyak cerita, anak-anak. Banyak jiwa yang hilang di sini. Mungkin kalian akan bertemu mereka." Kata-kata Pak Karsa membuat Rika, Dira, dan Bima semakin penasaran. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi, tetapi mereka sudah terjebak dalam permainan tak kasat mata yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah kejadian semalam, mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang penginapan tersebut. Pak Karsa tidak banyak bicara, tetapi ada sesuatu yang mencurigakan dalam tatapannya. Mereka bertiga memutuskan untuk menjelajahi penginapan yang tampaknya menyimpan banyak rahasia. Rika menemukan sebuah buku tua yang tersembunyi di meja ruang tamu. Buku itu penuh dengan catatan-catatan tangan yang tidak jelas. Namun beberapa halaman mencatat kejadian-kejadian mengerikan yang pernah terjadi di penginapan tersebut. Di antara halaman-halaman itu, tercatat sejumlah nama korban yang tewas secara tragis di dalam penginapan. Semuanya dengan cara yang brutal dan mengerikan. Dira merasa terkejut saat membaca salah satu nama yang tercatat dalam buku itu. Nama itu mirip dengan nama seorang teman lamanya yang hilang secara misterius beberapa tahun lalu. Dira merasa dirinya terhubung dengan cerita itu, dan tekadnya untuk mengungkap kebenaran semakin kuat. Malam itu, saat mereka duduk bersama di ruang makan, tiba-tiba pintu kamar mereka terbuka dengan sendirinya. Tanpa ada yang menyentuhnya, pintu itu terbuka lebar, seperti ada kekuatan yang tidak terlihat di baliknya. Dira merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, dan sebuah suara lembut berbisik di telinganya. "Jangan lari, kamu akan tahu semuanya." Bima yang sudah mulai merasakan ketegangan mengajak Rika dan Dira untuk pergi, tetapi Rika menolak. Ia merasa ada yang perlu mereka selesaikan di tempat ini. Mereka harus mengetahui apa yang terjadi di balik misteri ini, apalagi setelah membaca buku yang ditemukan oleh Rika. Ketika mereka menyusuri lorong penginapan yang gelap, langkah kaki mereka terdengar semakin berat.
Tiba-tiba, sebuah pintu kamar yang tidak mereka kenali terbuka, menampilkan sebuah ruangan yang penuh dengan gambar-gambar korban yang tewas. Semuanya tampak mengenakan ekspresi ketakutan yang sangat mendalam. Dira yang terpaku di depan pintu itu merasakan sebuah dorongan kuat yang membuat tubuhnya seakan-akan terhisap masuk ke dalam ruangan. Rika dan Bima berlari menariknya. Namun mereka tidak bisa menghindari sebuah kekuatan tak tampak yang semakin mendekat. Di luar penginapan, hujan semakin deras. Ketiga sahabat itu menyadari bahwa mereka telah terperangkap dalam kutukan yang tidak bisa mereka hindari. Masing-masing dari mereka mulai merasakan bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan penginapan yang angker, tetapi dengan arwah-arwah yang mencari pembalasan. Hari-hari setelah kejadian malam itu, ketiga sahabat, Rika, Dira, dan Bima, mulai merasa bahwa mereka tidak hanya menghadapi penginapan yang angker, tetapi juga sebuah entitas yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan. Meskipun mereka berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada rencana mereka untuk meninggalkan penginapan Kinasih, perasaan cemas dan ketegangan terus menghantui mereka. Tidak ada yang bisa mengabaikan kehadiran tak tampak yang semakin dekat. Setiap langkah, setiap napas yang mereka ambil, terasa penuh dengan ancaman yang mengintai. Rika, yang biasanya ceria dan penuh energi, merasa dirinya berubah. Ia sering terbangun pada tengah malam, terengah-engah, dengan jantung yang berdebar kencang. Mimpi buruk itu datang setiap malam, dan semakin lama semakin nyata. Dalam mimpinya, Rika melihat dirinya berdiri di depan sebuah cermin besar, dan bayangan di dalam cermin bukanlah dirinya. Itu adalah wajah wanita yang tidak ia kenal, dengan ekspresi ketakutan yang mengerikan. Wajah itu menangis dan berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Wajah itu mencoba berbicara, tetapi hanya bisikan yang terdengar, seolah ia ingin memberitahukan sesuatu yang sangat penting. Suatu malam, mimpi itu berubah. Wanita dalam cermin itu menatap langsung ke mata Rika. "Jangan lari," katanya dengan suara yang serak dan penuh rasa sakit. "Kamu harus tahu, sebelum semuanya terlambat." Rika terbangun dengan keringat dingin mengalir di dahinya, merasa seperti baru saja terbangun dari sebuah mimpi yang sangat nyata. Ia merasa ada sesuatu yang menahan dirinya untuk pergi, sesuatu yang mengikatnya dengan tempat ini. Dira, yang selama ini berusaha menenangkan Rika, mulai merasakan hal yang sama. Dalam beberapa hari terakhir, Dira merasa semakin terasing dari dunia nyata. Ketika ia berjalan sendirian di lorong-lorong penginapan, ia sering merasa seperti ada yang mengikutinya, seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Terkadang, ia mendengar bisikan yang datang dari balik dinding atau langit-langit yang gelap. Bisikan itu terasa begitu dekat. Namun saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Suatu malam, saat Dira berada di kamar sendirian, ia merasakan suhu udara yang sangat dingin, lebih dingin dari biasanya. Ruangan itu terasa sangat beku, meskipun penginapan itu sudah lama tidak dipenuhi pengunjung. Dira yang merasa cemas berdiri dan berjalan menuju jendela untuk membuka tirainya. Ketika ia membuka tirai, sebuah bayangan gelap tiba-tiba melintas di luar jendela. Bayangan itu bergerak dengan sangat cepat, melintas begitu saja tanpa suara. Jantung Dira berdebar kencang, namun ia tidak bisa bergerak. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan mengikat tubuhnya, seperti ia sudah terlalu lama berada di tempat ini, dan tempat ini kini mempengaruhi pikirannya. Ketika Dira berbalik untuk kembali ke tempat tiduran, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah bayangan hitam muncul dari sudut ruangan. Bayangan itu membesar seiring langkahnya, lalu menghilang begitu saja ketika Dira menolehkan kepalanya. Namun, perasaan aneh itu tak hilang. Ia merasa seolah-olah ada yang menunggunya di setiap sudut kamar, sesuatu yang sedang menuntut balas dendam. Hatinya terasa sangat berat, seakan dunia ini sudah tidak menjadi tempat yang aman lagi. Bima, yang merasa bahwa ada yang tidak beres dengan teman-temannya, memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang penginapan ini. Ia tahu bahwa semakin banyak waktu yang mereka habiskan di sana, semakin dalam mereka terjebak dalam misteri kelam ini. Setelah berbincang-bincang dengan Pak Karsa yang semakin tampak aneh, Bima memutuskan untuk menyelidiki ruang bawah tanah yang selama ini terkunci rapat. Di ruang bawah tanah yang kotor dan berdebu itu, Bima menemukan sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja kayu.
Buku itu tebal dan hampir rusak. Namun ketika dibuka, halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan yang hampir tidak terbaca. Namun, ada satu bagian yang menarik perhatian Bima. Halaman itu mencatat berbagai nama korban yang tewas secara tragis di penginapan Kinasih. Nama-nama itu tampaknya sudah tercatat sejak bertahun-tahun lalu. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan penginapan itu, termasuk beberapa pengunjung yang datang hanya untuk menginap dalam waktu singkat. Bima menemukan satu nama yang cukup mencolok, seorang wanita muda bernama Rini. Tercatat dalam buku itu bahwa Rini adalah salah satu korban pembunuhan brutal yang terjadi di penginapan ini sekitar 20 tahun yang lalu. Tidak hanya tewas dengan cara yang mengerikan, Rini juga disebut-sebut telah mengungkapkan sesuatu yang penting kepada orang-orang yang ada di sekitarnya sebelum ia mati. Mereka tidak akan pernah berhenti, kata Rini, menurut catatan dalam buku itu. Mereka akan terus mencari dan menuntut balas dendam. Bima yang semakin terkejut membaca kisah-kisah yang ada dalam buku itu, merasa ada sesuatu yang lebih gelap di balik penginapan ini. Ternyata, bukan hanya satu atau dua nyawa yang hilang di tempat itu. Ada begitu banyak cerita kematian yang tersembunyi di balik dinding-dinding usang penginapan ini, dan semua itu terjadi dengan cara yang tidak manusiawi. Ketika Bima keluar dari ruang bawah tanah, ia melihat Dira dan Rika berdiri di depan pintu penginapan, menatap ke arah hutan yang gelap. Wajah mereka pucat pasi, seolah-olah mereka baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Rika menggenggam tangan Dira, mencoba mencari kekuatan di antara ketakutan yang membelenggu mereka. Ada sesuatu yang salah, Bima, kata Rika dengan suara bergetar. Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita. Seperti ada yang ingin mengambil kita. Bima yang baru saja menemukan lebih banyak informasi tentang penginapan itu, mulai merasakan apa yang dirasakan teman-temannya. Mereka tidak hanya terjebak dalam sebuah tempat angker. Mereka berada dalam dunia lain. Dunia yang dihuni oleh arwah-arwah yang telah mati dengan cara yang tragis. Arwah-arwah itu bukan hanya berdiam diri menunggu di balik dinding, tetapi mereka ingin agar penginapan ini menjadi tempat peristirahatan mereka yang terakhir. Namun, mereka juga ingin balas dendam atas kematian yang menimpa mereka. Ketika malam semakin larut, suara-suara aneh semakin keras terdengar. Rika, Dira, dan Bima merasa ketakutan, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri. Tidak ada jalan keluar. Ketiganya menyadari bahwa mereka harus menghadapinya, mengungkap kebenaran di balik penginapan ini, atau mereka akan menjadi bagian dari cerita kelam yang tak pernah berakhir. Arwah-arwah yang telah lama menuntut balas dendam akan terus menghantui mereka, sampai mereka menemukan cara untuk mengakhiri kutukan ini. Rika, Dira, dan Bima sudah terlalu lama berada di penginapan Kinasih. Ketiga sahabat ini menyadari bahwa waktu mereka di sini sudah semakin singkat, dan semakin lama mereka berada di tempat ini, semakin mendalam pula kekuatan gelap yang menguasai penginapan itu. Meskipun mereka tidak bisa lagi menghindar dari perasaan ketakutan yang mencekam, mereka tahu satu hal, mereka harus menghadapinya. Arwah-arwah yang telah kehilangan nyawa dengan cara tragis di tempat ini tidak akan berhenti sebelum mendapatkan balas dendam yang mereka tuntut. Pagi hari setelah malam penuh kengerian itu, ketiga sahabat ini mencoba untuk berdiskusi mengenai langkah yang harus mereka ambil. Namun, setiap kali mereka berbicara, perasaan cemas dan ketegangan semakin menguasai pikiran mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik pembunuhan-pembunuhan brutal yang terjadi di penginapan Kinasih. Bima membuka buku tua yang ia temukan di ruang bawah tanah malam sebelumnya, mencoba untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Halaman-halaman buku itu penuh dengan tulisan tangan yang hampir tidak bisa dibaca. Namun ada satu bagian yang menarik perhatiannya. Pada bagian itu tertulis bahwa penginapan Kinasih tidak hanya sekadar tempat yang menghimpun banyak nyawa yang hilang, tetapi juga tempat di mana arwah-arwah yang terperangkap telah membentuk sebuah ikatan yang sangat kuat. Ikatan itu mengikat mereka dengan penginapan, mengubahnya menjadi tempat yang penuh dengan kutukan. Bima membaca lebih jauh, menemukan informasi yang lebih menakutkan. Ada ritual, tulis salah satu catatan dalam buku tersebut, suatu ritual yang dapat membebaskan arwah-arwah yang terperangkap. Tetapi harga yang harus dibayar sangat tinggi. Pembalasan yang mereka lakukan akan mengubah segalanya.
dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Rika dan Dira yang mendengarkan penemuan Bima merasa ketegangan yang luar biasa. "Apakah kita bisa menghentikannya?" tanya Dira dengan suara penuh keraguan. "Apakah ada cara untuk membebaskan arwah-arwah ini tanpa menjadi korban berikutnya?" Bima terdiam sejenak, membaca catatan lebih lanjut, dan akhirnya berkata, "Ada satu cara untuk menghentikannya, tetapi kita harus menghadapinya. Jika kita gagal, maka kita akan menjadi bagian dari kutukan itu. Kita harus menemukan pusat dari kutukan ini, tempat di mana semuanya dimulai, dan menghancurkannya." Perasaan ketakutan yang mencekam semakin menebal di hati mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka terus tinggal di penginapan ini, mereka akan semakin dekat dengan takdir yang mengerikan. Tidak ada jalan keluar kecuali mereka berhasil mengungkapkan misteri di balik pembunuhan-pembunuhan itu, dan menghentikan kutukan yang menghantui tempat ini. Malam itu, ketiga sahabat itu memutuskan untuk mencari petunjuk terakhir. Mereka tahu bahwa penginapan ini tidak hanya dihuni oleh arwah-arwah yang ingin membalas dendam, tetapi juga oleh sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang telah menguasai penginapan itu sejak lama. Mereka memutuskan untuk menyelidiki bagian penginapan yang belum pernah mereka jelajahi, yaitu ruang bawah tanah yang terkunci dengan rapat. Mereka yakin bahwa jawaban dari semua yang mereka cari ada di sana. Mereka berusaha untuk menahan ketakutan mereka saat menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Suasana di bawah tanah terasa sangat dingin dan pengap, dengan udara yang begitu berat seolah-olah menekan dada mereka. Rika menggenggam tangan Dira dengan erat, sementara Bima berjalan di depan, membawa sebuah senter yang terang. Cahaya senter itu memantulkan bayangan-bayangan aneh di dinding, seolah ada sesuatu yang bergerak dalam kegelapan. Akhirnya, mereka sampai di ruang utama bawah tanah. Ruangan itu tampak lebih besar dari yang mereka bayangkan, dengan langit-langit yang sangat tinggi dan dinding-dinding yang dipenuhi oleh gambar-gambar korban yang tewas dengan cara brutal. Gambarnya begitu jelas dan mengerikan. Setiap wajah menunjukkan rasa ketakutan yang mendalam. Mereka dapat merasakan perasaan yang sangat kuat mengalir dari gambar-gambar itu, seolah-olah jiwa-jiwa yang ada di sana sedang menatap mereka dengan penuh dendam. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar tua yang terbuat dari batu hitam, dilapisi dengan darah kering dan bau busuk yang sangat menyengat. Di atas altar itu, ada sebuah patung aneh yang menggambarkan seorang wanita dengan ekspresi mengerikan, dengan tangan terentang seolah-olah sedang meminta bantuan atau berteriak dalam penderitaan. Patung itu tampak hidup, matanya yang kosong tampak mengawasi setiap gerakan mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka bukan lagi berada di dunia nyata. "Ini tempatnya," kata Bima dengan suara berbisik. "Ini tempat di mana semuanya dimulai. Di sini, arwah-arwah yang terperangkap mencoba untuk membalas dendam." Tiba-tiba, suara gemuruh keras terdengar di seluruh ruangan, dan lantai di bawah kaki mereka mulai bergetar. Dinding-dinding ruangan itu tampak bergerak, seperti ada kekuatan yang sangat besar sedang bangkit. Suara tertawa yang mengerikan terdengar dari sudut-sudut ruangan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang memperhatikan mereka dengan penuh rasa ingin tahu. "Tidak ada yang bisa menghentikan kami," terdengar suara yang dalam dan penuh kebencian. "Kami telah menunggu terlalu lama untuk mendapatkan balasan. Kalian yang datang ke sini akan menjadi bagian dari kutukan ini." Seketika, bayangan-bayangan gelap mulai muncul di setiap sudut ruangan. Arwah-arwah yang terperangkap di dalam penginapan ini kini terlihat jelas. Mereka semua mengenakan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Wajah mereka tampak penuh dengan luka-luka yang mengerikan, darah yang mengalir dari tubuh mereka. Arwah-arwah itu melayang di udara, mengelilingi mereka, seolah siap untuk mengambil nyawa mereka. Rika, Dira, dan Bima merasa terjebak, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka sudah berada di titik tak kembali. Sebuah titik di mana mereka harus memilih antara melawan atau menyerah pada takdir. Namun, sebelum mereka bisa bertindak lebih lanjut, sesuatu yang aneh terjadi. Patung wanita di altar tiba-tiba bergerak, dan sebuah cahaya putih menyilaukan keluar dari tubuhnya. Cahaya itu memancar ke seluruh ruangan, dan suara tertawa yang mengerikan berubah menjadi jeritan kesakitan yang memilukan. Ini bukan akhir, tetapi awal dari pembalasan yang lebih besar. Terdengar suara dari patung itu, yang kini tampak lebih hidup dari sebelumnya.
Kalian telah mengganggu kedamaian kami. Tidak ada yang bisa mengubah nasib kalian. Ketika cahaya itu semakin kuat, Rika terjatuh ke lantai. Seolah-olah tubuhnya tak lagi mampu menahan beban yang mengikutinya. Dira dan Bima berusaha membangunkannya, tetapi mereka juga merasakan sakit yang sangat tajam, seperti ada sesuatu yang mencengkeram jiwa mereka. Kehilangan kendali, ketiganya akhirnya tersadar bahwa mereka terjebak dalam dunia yang tidak bisa mereka pahami. Mereka berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada yang bisa mereka bayangkan. Arwah-arwah yang telah lama menunggu untuk dibebaskan kini tidak hanya menginginkan pembalasan, tetapi juga ingin menambahkan mereka ke dalam koleksi nyawa yang telah hilang. Ketika mereka berusaha melarikan diri, lantai mulai terbelah, dan mereka jatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Tak ada jalan keluar. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari ketidakmampuan mereka untuk mengungkapkan rahasia penginapan Kinasih, tempat yang menjadi penguburan bagi jiwa-jiwa yang terperangkap dan menuntut balas dendam tanpa henti. Ketiga sahabat itu jatuh ke dalam kegelapan yang mendalam. Tubuh mereka terhempas di permukaan yang keras, dan kesakitan yang luar biasa membuat mereka tidak mampu bangkit. Mata mereka terpejam dalam kegelapan, seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang begitu saja. Namun, mereka merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah perasaan dingin yang menyelubungi tubuh mereka, seolah-olah dunia ini bukanlah tempat mereka lagi. Namun, sebelum mereka benar-benar kehilangan kesadaran, mereka mendengar sebuah suara lembut yang mengalun, seolah berasal dari jauh. Suara itu berbisik pelan, "Kalian belum terlambat jika kalian ingin selamat." Tiba-tiba, dunia di sekitar mereka berubah. Mereka terbangun di sebuah tempat yang asing dan gelap, sebuah dunia yang sepertinya terhubung langsung dengan alam arwah. Di sekeliling mereka hanya ada kabut tebal, dan di kejauhan tampak sosok-sosok yang berjalan perlahan, bayangan-bayangan yang tampak mengambang di udara, kehilangan tubuh mereka. Arwah-arwah yang telah meninggal di penginapan Kinasih berkeliling, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Mereka tidak lagi tampak seperti sosok yang penuh dendam, melainkan mereka tampak bingung, terjebak dalam siklus yang tidak berujung. Di depan mereka, muncul sebuah sosok yang sangat berbeda dari yang lainnya. Seorang wanita muda dengan wajah yang cantik namun penuh luka, mengenakan pakaian yang telah robek dan ternoda darah. Rika, Dira, dan Bima langsung mengenali wanita itu. Ia adalah Rini, salah satu korban pembunuhan yang mereka temui dalam catatan buku tua itu. "Kalian datang ke sini untuk mencari jawaban," kata Rini, suaranya terdengar tenang namun penuh kesedihan. "Tapi kalian harus tahu, ini bukan hanya tentang kalian. Ini tentang kita semua." Wanita itu melangkah maju, dan bayangan-bayangan di sekeliling mereka seakan menghilang, memberi jalan kepada Rini untuk berbicara. "Kami semua terperangkap di sini," lanjut Rini, "karena penginapan ini bukan sekadar tempat yang ditinggalkan. Ia adalah tempat yang mengikat kami, dan juga jiwa-jiwa lain yang datang ke sini. Pembunuhan-pembunuhan itu bukan hanya untuk memuaskan rasa haus darah, tetapi untuk memanggil kami ke dalam dunia ini, untuk menunggu pembalasan." "Apakah kalian ingin kami terus menderita?" tanya Rini, matanya penuh dengan kesedihan yang mendalam. "Kami tidak bisa pergi, tidak sampai seseorang mengakhiri kutukan ini." Ketiga sahabat itu terdiam, merasa hancur. Mereka sudah tahu jawabannya, namun mereka tidak ingin menyakiti arwah-arwah yang ada di sekitar mereka. Mereka ingin membantu, namun rasanya tidak ada lagi jalan keluar. Rini melanjutkan, "Ada cara untuk mengakhiri kutukan ini. Namun, kalian harus siap membayar harga yang sangat mahal. Salah satu dari kalian harus mengorbankan dirinya untuk membebaskan kami. Satu nyawa untuk menggantikan semua nyawa yang telah hilang. Apakah kalian siap dengan konsekuensinya?" tanya Rini, suaranya sekarang lebih berat, penuh penekanan. Dira, Rika, dan Bima saling berpandangan. Hati mereka diliputi oleh kebingungan dan rasa takut yang sangat dalam. Mereka tahu bahwa apapun keputusan yang mereka buat akan mengubah hidup mereka selamanya. Namun, tidak ada pilihan lain. Mereka sudah terjebak di dunia ini, dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan mengakhiri kutukan yang telah mengikat semua arwah itu. Tiba-tiba, Rika berbicara,
Aku yang akan melakukannya. Dira dan Bima menoleh padanya, terkejut. Rika, tidak. Kamu tidak bisa. Seru Dira, matanya penuh dengan air mata. Tapi Rika menatap mereka dengan tatapan yang penuh keyakinan. Aku tidak bisa melihat kalian berdua terjebak di sini. Kita sudah cukup menderita. Jika ini satu-satunya cara untuk membebaskan kalian semua, maka aku akan melakukannya. Rini mendekat, meletakkan tangan yang dingin di bahu Rika. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Mengorbankan diri adalah bagian dari ritual ini. Tetapi setelah itu, kalian harus segera pergi. Jangan kembali ke penginapan ini, atau kalian akan terjebak selamanya. Rika menundukkan kepalanya, menahan isakan. Dira dan Bima tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi mereka tidak siap untuk kehilangan teman mereka yang paling mereka cintai. Namun, Rika sudah membuat keputusan. Ini adalah satu-satunya jalan keluar, satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan ini. Dengan perlahan, Rika berjalan menuju altar yang ada di tengah-tengah ruangan itu. Begitu ia berada di sana, arwah-arwah lainnya berkumpul mengelilinginya, memandang dengan tatapan penuh rasa syukur dan harapan yang hampir tak tampak. Rini berdiri di samping Rika, memberikan senyuman yang sangat lembut, tetapi penuh rasa sakit. Ketahuilah, Rini berkata, jika kalian berhasil keluar, dunia ini akan kembali ke tempatnya semula. Tidak akan ada lagi kutukan yang mengikat arwah-arwah yang terperangkap. Tetapi ingat, kalian harus meninggalkan tempat ini dengan cepat, atau semuanya akan sia-sia. Rika menatap Dira dan Bima untuk terakhir kalinya, memberikan mereka sebuah senyuman yang lemah. Terima kasih telah menjadi teman terbaik yang pernah aku punya. Dengan itu, Rika mengangkat tangannya, dan cahaya yang sangat terang mulai memancar dari tubuhnya. Cahaya itu sangat kuat, seolah ingin menghapus segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Segera setelah itu, semua arwah-arwah yang terperangkap di sekitar mereka menghilang dalam gemuruh cahaya. Rika menghilang bersama mereka, menjadi bagian dari dunia arwah yang telah dibebaskan. Dira dan Bima terjatuh ke tanah, terengah-engah. Mereka tidak tahu berapa lama mereka terdiam di sana, tetapi ketika mereka akhirnya bangkit, mereka mendapati diri mereka berada di luar penginapan, di bawah langit yang cerah, seolah-olah dunia telah kembali seperti semula. Namun, mereka tahu bahwa penginapan Kinasih tidak akan pernah menjadi tempat yang sama lagi. Tempat itu telah dibebaskan dari kutukan yang mengikatnya, tetapi rasa kehilangan dan penderitaan akan terus membekas di hati mereka. Mereka berjanji untuk tidak pernah kembali ke sana, dan untuk selalu mengenang Rika, teman yang rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka semua. Penginapan Kinasih kini hanya sebuah kenangan kelam yang terlupakan, sebuah tempat di mana banyak jiwa yang hilang, namun akhirnya menemukan kedamaian setelah banyaknya penderitaan yang mereka alami. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar, untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.